Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara dan saudari sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, kita bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan untuk hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh berkah ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Salat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga semoga senantiasa tercurah untuk keluarga beliau dan segenap para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, pagi ini insyaallah kita kembali melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an kita, membahas surah An-Nisa ya. Insya Allah hari ini kita akan khatamkan surah An-Nisa. Masya Allah ya, tidak terasa waktu berjalan. Tapi Alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah sehingga pada pagi hari ini insya Allah mudah-mudahan dengan izinnya kita tuntaskan surat An-Nisa. Sehingga kan depan kita bisa masuk pada surat Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan surah An-Nisa ayat 1 sampai 176. Insya Allah ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat, serta saudara-saudara sekalian dan yang dirahmati Allah. Mari kita sekarang masuk kepada tadabur daripada ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan. Surah An-Nisa 171 ya. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya seperti yang selalu kita sampaikan, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lain memiliki ketersambungan, keterikatan ya, dan merupakan bagian atau kumpulan daripada cerita-cerita yang saling berkaitan, yang tentunya ketika kita mentadaburi satu halaman, katakanlah hari ini halaman 105, maka kita harus senantiasa melihat kembali ke belakang, ya, agar kita tidak terputus ceritanya. Kalau kita lihat kembali ke tadabbur hari yang kemarin, maka kita sudah membahas tentang bagaimana Allah menguatkan Rasulullah SAW menghadapi tingkah laku, perangai, pembangkangan, dan penolakan daripada ahlul kitab dari kalangan Bani Israel atau orang Yahudi. Ya, Allah mengatakan bahwasanya mereka telah kafir, mereka telah menutup jalan Allah, dan mereka telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian juga Allah telah menutup pintu hidayah bagi mereka dan tidak akan pernah memberikan ampunan dan juga hidayah atau jalan hidayah ya. Kecuali illa tariqa jahannam. Kecuali yang akan Allah tunjukkan bagi mereka adalah jalan untuk menuju neraka jahannam. Wal billah. Lalu kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang pagi ini telah kita dengarkan tadi, di 171 Allah kemudian berganti membahas tentang perangai atau perbuatan orang-orang ahlu kitab dari kalangan ya, Nasara ya, atau Nasrani, orang-orang Nasrani. Allah mengatakan ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab di sini ditujukan kepada orang-orang Nasara atau Nasrani. Ya, kemarin sudah kita jelaskan perbedaan antara Nasara dengan Nasrani. Ya, kalau dalam bahasa sekarang mungkin Kristen atau Katolik ya. Kalau dulu mungkin belum ada pembelahan itu, maka mereka disebut dengan Nasrani atau Nasara. Wahai ahlul kitab dari kalangan Nasrani, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Ya. Jadi sebetulnya eh, seperti yang kita sampaikan di tafsir Al-Fatihah, sebetulnya kalau dibanding dengan orang Yahudi, maka nisbah atau kadar eh, menyimpangnya orang-orang Nasrani ini daripada ajaran syariat Allah yang benar itu tidak terlalu jauh ya pada dasarnya. Namun karena akhirnya mereka membuat akidah yang baru dan memiliki keyakinan yang menyesatkan terkait dengan akidah Trinitas yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri dan seterusnya, maka akhirnya dikecam oleh Allah ya. Allah mengatakan la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Ya. Ya, artinya dalam sisi akidah ya. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan janganlah kalian sekali-kali mengatakan atas Allah itu kecuali sebuah kebenaran ya, sebagaimana
akidah yang benar yang diajarkan oleh kitab Injil, Injilnya Nabi Isa alaihissalam, dan begitu juga Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Jadi Allah melarang mereka untuk ghulu. Ghulu itu artinya melampaui batas ya, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam hal beragama. Dan konteksnya di sini adalah dalam konteks keyakinan atau akidah ya. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan jangan kalian mengatakan ya atas Allah itu sesuatu yang kecuali yang hak, kecuali yang benar ya, ada dasarnya. Innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya kata Allah, ya, ini konteks kenapa mereka dikecam ya oleh Allah ya, yang dikatakan ghulu fid din, dan mengatakan sesuatu yang tidak hak atas Allah. Apa yang mereka katakan? Bahwasanya Al-Masih Isa ibnu Maryam itu adalah anaknya Allah. Begitu mereka katakan ya. Anaknya Allah yang ditebus untuk yang apa yang dikorbankan untuk umat manusia untuk menebus dosa-dosa mereka. Begitu pemahaman atau keyakinan orang-orang Nasara. Lalu Allah luruskan, Allah tegur, Allah mengatakan innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam itu kemarin juga sudah berkali-kali kita jelaskan perbedaan antara Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal ya. Dua-duanya Al-Masih. Al-Masih bermakna Al-Mamsuh, yaitu orang yang dibersihkan atau disucikan. Cuma Nabi Isa disucikan, dibersihkan, disapu dengan noda apa, disapu dengan air atau katakanlah nur cahaya kebaikan sehingga diangkat segala macam dosa daripada tubuhnya, daripada jiwanya. Namun Dajjal sebaliknya disapu dengan kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan. Ya, dan Al-Masih juga dalam hadis Rasulullah disebutkan dengan orang yang bermata satu ya, yang satunya juling. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam itu ya, jadi di sini juga Ibnu Maryam, bukan dinisbahkan kepada ayahnya. Kalau kita kan Ibnu Muhammad atau Ibnu Ahmad atau Ibnu Fulan. Tetapi Nabi Isa karena terlahir tidak memiliki ayah, maka beliau dinisbahkan kepada ibundanya yaitu Sayyidah Maryam. Maka dinamakan Isa bin Maryam. Tapi bukan berarti kita samakan dengan anak-anak, mohon maaf, anak-anak hasil pernikahan di luar nikah ya, yang juga dinisbahkan kepada ibunya. Tentu tidak sama ya, prosesnya tidak sama. Ini adalah ruhnya Allah ya, yang ditiupkan ke dalam rahimnya ibunda Maryam. Kemudian dengan izin Allah kun fayakun, yang dibawa oleh malaikat. Ya, dan jangan difahami juga Bapak dan Ibu bahwasanya ibunda Maryam itu katakanlah melakukan hubungan dengan malaikat. Tidak. Tidak ada sedikit pun indikasi yang menyatakan demikian dalam Al-Quran maupun dalam riwayat-riwayat Rasulullah SAW. Dia murni betul-betul kekuasaan Allah yang mutlak, yang ketika beliau Allah itu berkehendak, Allah mengatakan kun fayakun. Ya. Maka sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah. Ya, sebentar Bapak dan Ibu, mohon izin. Sesungguhnya Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah, bukan anak Allah sebagaimana yang mereka yakini dan mereka dakwakan. Kemudian wa kalimatuhu alqaha. Kalimatnya atau dalam tafsir disebut juga dengan rahmatnya ya. Risalahnya ya yang Allah kirimkan melalui malaikat Jibril, alqaha, yang dia sampaikan kepada Maryam. Rahmatnya, berkahnya, risalahnya, ada beberapa tafsiran daripada kalimat ini ya. Katakanlah itu risalahnya, risalah uluhiyah, risalah ketuhanan yang Allah berikan kepada ibunda Maryam. Wa ruhum minhu. Wa ruhum minhu di sini adalah rohnya Allah. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan ruh di sini adalah ruhnya Allah. Ada yang mengatakan rahmatnya Allah. Ada yang mengatakan utusannya Allah. Ya, wa ruhum minhu. Ya, tapi kita lebih cenderung mengatakan dia adalah bagian daripada rohnya Allah. Dan kita semua manusia juga merupakan bagian daripada rohnya Allah. Kasih sayangnya Allah, kekuasaannya Allah, ya, yang ditiupkan kepada tubuh kita. Nafkhah, ya, suatu tiupan roh yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa'aminu billahi. Maka berimanlah kalian semua dengan Allah itu. Wahai orang-orang Nasrani, fa'aminu billahi wa rusuli, dan juga kepada semua rasul-rasulnya. Baik kepada Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, dan termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam, perbaiki akidah kalian, kata Allah. Wala taqulu thalathah. Dan jangan sekali-kali kalian mengatakan Tuhan itu tiga, ya. Wala taqulu thalathah. Seperti yang mereka dakwakan Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Ini dengan jelas Al-Quran memperbaiki atau menegaskan bahwasanya keyakinan mereka itu sesat, ya. Wala taqulu thalathah. Jangan kalian katakan Tuhan itu tiga. Intahu khairan lakum. Berhentilah kalian dengan keyakinan kalian tersebut, maka sesungguhnya yang demikian itu khairan lakum. Ya, lebih baik untuk kalian. Jadi Allah mengatakan wala taqulu thalathah. Jangan sekali-kali kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu, berhentilah untuk meneruskan keyakinan tersebut. Fa innahu khairan lakum. Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagi kalian, ya. Innamallahu ilahu wahid. Kenapa demikian? Kenapa Allah suruh berhenti dari keyakinan yang sesat tersebut? Karena sesungguhnya Allah itu merupakan hanyalah dia Tuhan yang satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat, ya. Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang satu. Allah itu Tuhan yang satu. Subhanahu, maha suci dia, an yakuna lahu walad. Maha suci Allah itu daripada mempunyai baginya itu seorang anak. Jadi tidak mungkin seorang Tuhan, ya, atau Tuhan itu memiliki anak dan anaknya itu tinggalnya di bumi lagi, ya. Allah itu di langit, kok bisa-bisanya anaknya tinggal di bumi, kan begitu. Maka Allah mensucikan dirinya dalam ayat ini dengan mengatakan subhanahu an yakuna lahu walad. Maha suci Allah itu untuk mempunyai seorang anak, ya. Karena kalau Allah punya anak, berarti siapa istrinya, ya. Pernah salah seorang ulama besar juga yang, ya, mungkin maksud beliau berseloroh, ya, tapi selorohnya itu masuk akal. Kalau seandainya dia melahirkan anak, lalu siapa bidannya? Siapa bidannya waktu melahirkan itu, ya? Nauzubillah. Keyakinan yang betul-betul tidak bisa kita terima dengan akal sehat, ya. Bagaimana Tuhan memiliki anak dan bagaimana Tuhan memiliki istri, otomatis terjadi hubungan suami istri dan seterusnya dan seterusnya. Hal-hal yang tidak bisa dicerna memang dengan akal sehat, ya. Meskipun mungkin ada penafsiran dari mereka, tapi sungguh sangat membingungkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagaimana mungkin Allah itu memiliki anak padahal dialah penguasa seluruh langit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itulah yang memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dia tidak butuh kepada istri, dia tidak butuh kepada anak, dia tidak butuh kepada siapapun. Karena seluruh kekayaan yang ada di langit dan di bumi ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila, dan cukup bagi Allah dialah sebagai pemelihara, sebagai pelindung, sebagai pengatur semuanya. Allah nggak perlu anak atau asisten. Dan Allah nggak perlu putra mahkota, ya. Dikira mungkin Allah itu semakin hari semakin tua, kemudian dia butuh seorang anak untuk meneruskan ketuhanannya. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak masuk logika sama sekali. Karena tidaklah dia dikatakan Tuhan kecuali dia memiliki kekuasaan yang absolut tanpa batas. Ya, itu baru Tuhan namanya. Tapi kalau Tuhan butuh kepada sesuatu yang lain, maka itu bukanlah Tuhan yang benar. Nah, demikian kira-kira Bapak dan Ibu kesimpulan daripada ayat yang tadi 171, ya. Jadi Allah mengecam orang-orang ahlul kitab dari kalangan Nasara yang mengatakan, yang berlebihan dalam agamanya dan mengatakan sesuatu yang tidak benar atas Allah dengan mengatakan Al-Masih itu adalah Ibnullah. Lalu Allah menegaskan Al-Masih itu bukannya Ibnullah tetapi dia Rasulullah dan merupakan risalah yang dia turunkan kepada rahimnya Maryam alaihissalam dan juga ruh yang Allah tiupkan daripada ruhnya Allah kepada perutnya Nabi Ibunda Maryam, ya. Maka kata Allah, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan berhentilah mengucapkan Allah itu tiga, ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan, "Lan yastankifal masihu an yakuna abadan lillah." Lan yastankifa artinya apa? Tidak akan enggan, ya. Tidak akan gengsi, begitulah kira-kira. Tidak akan malu, tidak akan keberatan sama sekali dan tidak akan pernah Al-Masih itu yaitu Nabi Isa alaihissalam an yakuna abadan lillah, untuk menjadi hamba Allah. Jadi Nabi Isa pun itu tidak pernah enggan, tidak pernah menyatakan dirinya itu anak Allah. Akan tapi justru sebaliknya, Nabi Isa itu dengan bangga, dengan patuh dan taat menyatakan dirinya adalah abdullah, hambanya Allah, bukan anaknya Allah.
Walal malaikatul muqarrabun, dan demikian juga hanya dengan para malaikat-malaikat yang muqarrabun, yang posisinya dekat dengan Allah. Tidak ada satupun di antara nabi-nabinya, rasulnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam, dan begitu juga segenap malaikat yang enggan untuk menyatakan penghambaan diri kepada Allah. Ya, semuanya menghambakan diri kepada Allah, termasuk Nabi Isa. Tidak pernah Nabi Isa itu menyatakan ana ibnullah, saya adalah anaknya Allah, nggak pernah. Bahkan selalu Nabi Isa itu, sebagaimana juga para malaikat al-muqarrabun tadi, menyatakan penghambaannya, ya, ubudiyahnya, abdan, hamba, ya, bukan anak, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastankif an ibadatihi, barang siapa yang malu, barang siapa yang enggan, barang siapa yang sungkan, barang siapa yang gengsi, ya, an ibadatihi, daripada menyembah kepadanya, daripada menghambakan diri kepadanya, yaitu kepada Allah, ya, wa yastakbir, dan kemudian menyombongkan diri kepada Allah, maka fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka kelak di hari kiamat Allah akan kumpulkan mereka semua kepadanya, ya, di hari kiamat. Fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, dan akan Allah kumpulkan mereka kepadanya, kepada Allah semuanya. Akan digiring oleh Allah di yaumul hisab untuk maju satu persatu mempertanggungjawabkan amaliyah mereka, amal mereka, keyakinan mereka, kesesatan mereka selama mereka hidup di atas dunia. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat ini Allah menegaskan tidak ada di antara nabi-nabi Allah itu, para rasul dan para malaikat yang muqarrabun sekalipun, yang enggan untuk menjadi hamba Allah. Lalu kenapa kalian orang-orang Nasrani eh, mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah ibnullah, ya? Padahal Isa itu sendiri Allah nyatakan dengan bangganya mengatakan ana abdullah, saya adalah hambanya Allah. Lalu Allah katakan barang siapa yang enggan beribadah kepada Allah dan menyombongkan diri baik kepada Allah dan begitu juga kepada makhluk-makhluknya, maka fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Nanti kelak akan Allah kumpulkan kepadanya di padang mahsyar untuk dihisab tentunya, ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang mau beriman pada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Al-Quran, wa amilus solihat, dan kemudian mereka menunaikan atau mengerjakan amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, ya, ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, maka kata Allah fayuwaffihim ujurahum, maka akan Allah sempurnakan bagi mereka pahala mereka. Jadi bukan segera diberikan pahala saja, tapi disempurnakan, pahalanya itu utuh, ya, tidak sumbing sedikit pun, tidak retak sedikit pun, tapi disempurnakan oleh Allah pahala mereka atas keimanan dan amal soleh yang mereka lakukan di atas dunia. Wa yaziduhum min fadlih. Jadi tidak saja sekedar pahala Bapak dan Ibu, Allah berikan, Allah limpahkan kepada mereka itu, Allah tambahkan untuk mereka dari karunia-Nya. Baik karunia berupa pahala yang dilipat gandakan, begitu juga untuk akhirat, begitu juga kenikmatan atau keberkahan hidup di atas dunia dari karunia Allah itu. Jadi iman dan amal soleh itu Bapak dan Ibu sangat berpengaruh kepada kebahagiaan kita di atas dunia sebelum akhirat, ya. Iman dan amal soleh itu sangat berhubungan langsung dengan rezeki kita juga, ya. Meskipun ada yang mengatakan nggak pengaruh Ustaz, itu orang kafir, ya, nggak pernah sholat, bermaksiat sepanjang hari sepanjang malam tetap kaya raya. Nah, di sini yang harus kita bedakan antara rezeki dengan apa namanya, dengan kemurkaan. Kalau bagi orang mukmin ketika dia beribadah ditambah rezekinya, maka itu adalah rezeki yang berkah. Sedangkan bagi orang yang kafir, orang yang ingkar ketika dia tidak beribadah namun tetap diberikan rezeki, maka itu adalah laknah, laknat dari Allah, ya. Sehingga mereka semakin ditimpakan oleh Allah harta benda dunia yang nanti akan memperberat hisab mereka kelak pada hari kiamat. Jadi jangan dikira Bapak dan Ibu orang-orang yang kita lihat secara zahir tidak pernah beribadah, malah sering berbuat maksiat, namun rezekinya lancar, ya, perdagangannya laris dan seterusnya, karirnya moncer begitu, ya. Sesungguhnya itu adalah apa yang mereka sedang mengalami apa yang disebut dalam Al-Qur'an dengan istidraj. Istidraj artinya orang yang ditinggikan terus posisinya, naik tangga tinggi ke atas, lalu kemudian tangganya dilepas, lalu jatuhlah dia, terjun bebas ke bawah. Tentunya semakin tinggi tempat jatuhnya, maka akan semakin hancur lebur badannya. Begitu Allah perlakukan orang-orang yang ingkar kepadanya,
namun tetap Allah limpahkan, berikan kepadanya berbagai macam kenikmatan dunia. Wa yaziduhum min fadlih, Allah akan tambahkan kepada orang yang beriman dan beramal soleh tadi keutamaannya, rezekinya atau limpahan pahala, ya. Namun sebaliknya, wa ammal ladzina stankafu, adapun orang-orang yang enggan dalam beribadah kepada Allah, malas-malasan, gengsi, ya, minder dan seterusnya, wastakbaru, atau bahkan menyombongkan dirinya, kepada agama, menantang Allah, menantang Rasulullah, menantang umat Islam, ya, mencemoohkan dan menistakan agama, meskipun dia orang Islam sekalipun, ya. Karena kita lihat ada orang-orang seperti itu yang apa namanya, diuji dia oleh Allah dengan kesombongannya, dengan bangga dengan ilmu yang dia punya, dan sampai merendahkan agama Allah karena menurut dia tidak sesuai dengan zaman, dia tidak sesuai dengan akal manusia dan segala macam. Maka bagi orang-orang demikian, mereka termasuk golongan istakbaru ini, menyombongkan diri. Fayu'adzibuhum adzaban alima, maka niscaya Allah nanti akan azab mereka dengan azab yang sangat pedih. Fayu'adzibuhum, maka dia akan mengazab mereka, dia itu adalah Allah, mereka adalah orang-orang yang istangkafu dan istakbaru ini, yang enggan dan menyombongkan diri daripada ibadah kepada Allah, akan Allah azab mereka dengan azaban alima, azab yang sangat pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi, dan mereka tidak akan mendapatkan, tidak akan memperoleh bagi diri mereka tersebut selain daripada Allah, waliyan wala nasira, seorang pelindung dan begitu juga seorang penolong, ya. Bagaimana mungkin ada penolong, toh Allah yang mengazab mereka, ya. Allah yang diharapkan pertolongannya, perlindungannya, justru dia yang mengazab, maka sudah barang tentu tidak ada lagi kekuatan lain yang bisa memberikan perlindungan dan pertolongan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah menyeru semua manusia, ya, baik kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, kalangan umat Islam, semua manusia yang ada. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia yang ada di alam semesta, di dunia ini. Qad ja'akum burhanun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian suatu bukti, hujjah dari Tuhan kalian. Kalau kita lihat buku tafsir, burhan di sini artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu menjadi bukti, menjadi burhan akan adanya Allah, akan adanya syariat agama, ya, akan bahwasanya Allah telah mengutus para nabi dan para rasul sebelumnya, akan bahwasanya Allah kelak akan menyidang dan menghisap manusia di yaumul qiyamah, karena semuanya dikabarkan oleh Allah melalui nabinya ini. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan demikian juga wahai manusia sekalian, ketahuilah kami telah menurunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang sangat nyata, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah telah berikan karunia kepada manusia, Bapak dan Ibu, seorang nabi yang menjadi burhan dan sebuah kitab yang menjadi nuran mubina, cahaya yang nyata, cahaya yang terang benderang menyinari manusia yang ingin menjadikannya sebagai kitab hidayah. Lalu kata Allah, fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman dengan Allah, tentunya beriman juga dengan Rasulullah dan beriman dengan kitab-kitabnya dan para malaikatnya, wa'tasamu bihi, lalu mereka berpegang teguh dengan keimanan tersebut. Kita ulangi, adapun orang-orang yang telah beriman dengan Allah dan Rasulnya dan Nabinya dan para malaikatnya dan seluruh kitab-kitabnya dan hari akhir, kemudian mereka berpegang teguh dengan keimanan tersebut, maka kata Allah, apa yang Allah berikan? Fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu, maka niscaya akan Allah masukkan mereka semuanya fi rahmatim minhu, dalam sebuah rahmat. Ya, rahmat di sini bersifat umum. Ya, bisa jadi rahmat di dunia dalam bentuk rezeki, dalam bentuk keselamatan, dalam bentuk keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan, dan juga berarti rahmat di akhirat, dan ini yang paling utama, di mana diselamatkannya kita dari siksaan api neraka dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Allah akan masukkan kita ke dalam rahmatnya. Ketika seorang manusia telah mendapat rahmat dari Allah, maka menjadi indahlah kehidupannya, menjadi bahagialah hidupnya, ya. Menjadi sentosalah dan sejahteralah kehidupannya. Wa fadlin, dan juga karunia. Jadi ada rahmat, ada karunia. Rahmat di sini tadi sudah kita jelaskan. Wa fadlin, ada
keutamaan yang lain ya, kedudukan, kehormatan kah, derajat martabat yang tinggi kah, keutamaan-keutamaan baik di dunia dan juga keutamaan di akhirat. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan kemudian kata Allah, Allah akan tunjuki mereka kepadanya, kepada Allah itu melalui sebuah jalan yang lurus. Ya, jadi demikian Allah menjelaskan kepada kita hakikat orang yang kafir, bagaimana apa yang akan mereka terima. Kalau orang kafir mendapatkan azaban alima, sedangkan orang beriman mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia, mendapatkan hidayah dan petunjuk ya menuju jalan yang lurus. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang terakhir ya, Allah selipkan satu ayat. Ya, saya juga belum sempat menggali kenapa ketika selesai berbicara tentang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, tiba-tiba begitu mau menutup surah An-Nisa ini, Allah selipkan satu ayat ya yang kembali membahas soal hukum warisan. Padahal tadi habis bicara tentang Yahudi dan Nasrani. Saya pengen menggalinya lebih jauh, insya Allah mudah-mudahan nanti ditemukan. Karena ada kitab yang bernama Nuzumud Durar fi Tanasubil Ayati Wasuwar. Kitab tersebut, kitab tafsir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Biqai, dia membahas hubungan antara satu ayat ke ayat berikutnya. Kadang-kadang kita nggak habis pikir, ini ayat habis bicara ini, tiba-tiba bicara tema lain yang menurut pikiran singkat kita tidak ada hubungan sama sekali. Seperti contohnya ayat ini. Tadi ayat berbicara tentang iman, amal soleh, ya, berhubungan dengan keyakinan Nasrani. Sekarang tiba-tiba loncat kepada tema warisan. Nah, ini yang perlu kita dalami, insya Allah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti ada eh, saya dapatkan kitabnya. Insya Allah kita coba ke depan membahas hubungan ayat dengan ayat yang lain ketika ayat itu telah berbeda konteksnya ya. Tapi kalau nyambung nggak perlu dijelasin tentunya otomatis. Tapi kalau begitu sudah beda secara drastis seperti ayat ini, maka kita perlu mengambil hikmahnya. Karena Al-Quran itu dia satu kesatuan, ya, dia satu kesatuan dan saling berhubungan. Jadi bukan sekedar ditaruh-taruh begitu saja, diplot-plot begitu saja oleh Allah, oleh malaikat, ya, tetapi dia memiliki satu kesatuan yang sangat harmonis sekali. Lalu Allah mengatakan di ayat yang terakhir surah An-Nisa, ya, yastaftunak, mereka meminta fatwa kepada engkau wahai Muhammad. Para sahabat Rasulullah SAW meminta fatwa kepada Nabi Muhammad tentang hukum warisan al-kalalah. Karena yang sudah dijelaskan sebelumnya di surah An-Nisa, di awal-awal surah An-Nisa yang kita tadaburi, itu belum membahas soal al-kalalah ini. Apa itu al-kalalah Bapak dan Ibu? Al-kalalah di sini adalah seseorang yang meninggal, kemudian dia tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah. Tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak memiliki ayah atau ibu dan seterusnya ke atas. Ya, jadi dia sebatang kara. Tetapi dia punya istri, Bu. Dia punya saudari-saudari. Misal katakanlah contoh ya, saya hidup sebatang kara, ayah sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, dan seterusnya ke atas, kakek nenek apalagi ya. Dan demikian juga saya nggak punya anak. Apakah karena meninggal anak-anaknya, istrinya udah meninggal juga ya? Istrinya juga sudah meninggal. Anak-anaknya nggak ada. Apakah memang tidak punya anak selama hidupnya atau mungkin telah meninggal duluan? Namun saya memiliki satu orang saudari atau dua atau tiga atau mungkin saya juga punya saudara ya. Artinya saya punya yang satu level dengan saya, yaitu saudara atau saudari atau saudara dan saudari sekaligus. Maka ini yang disebut dengan situasi al-kalal. Ya, Qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah akan memberi fatwa kepada kalian tentang status kalalah ini, bagaimana bagian warisannya. Kata Allah, ini muru'un halaka, ya. Ini muru'un halaka. Kalau ada seseorang mati, halaka di sini hancur hatinya, berarti tewas atau meninggal ya. Ya, Allah menggunakan kata-kata halaka karena halaka juga berarti musnah, hilang, mati ya. Jika seseorang di antara kalian musnah, telah hilang, tidak memiliki lagi kehidupan di atas dunia ini, artinya mati, meninggal, laisa lahu waladun, dan dia tidak memiliki anak. Ya, meskipun yang disebut sini anak laki-laki Bapak dan Ibu, tapi ini mewakili juga anak perempuan. Artinya dia sebatang kara, tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, ya, tapi memiliki harta yang banyak. Orang tua juga sudah nggak ada lagi. Walahu ukhtun, akan tetapi dia memiliki saudari. Apakah itu satu atau dua, tapi yang jelas punya status persaudaraan dengan saudari ya.
maka bagian warisan si saudari ini seperti apa Bapak dan Ibu? Falaha nisfu ma tarak. Maka si saudari ini dia kalau dia satu orang ya, maka dia berhak mengambil separuh daripada harta abangnya atau adik laki-lakinya tersebut ya. Nah, yang separuhnya lagi kemana perginya? Separuhnya lagi kalau pendapat jumhur mengatakan diserahkan kepada Baitul Mal. Namun sebagian lagi ada yang mengatakan kalau ada karib kerabatnya yang jauh, maka dibagikan kepada mereka ya. Tapi yang saya pahami diberikan kepada Baitul Mal. Jadi tidak diambil oleh semua saudari tersebut karena jatah mereka itu cuma maksimal setengah. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan sebaliknya, kalau yang meninggal itu seorang perempuan dan statusnya sama, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya anak, baik laki perempuan, tapi punya abang, maka sama. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Ya, dia mewarisi eh, adik perempuannya atau kakak perempuannya itu semuanya ya. Kalau perempuan tadi cuma ambil setengah, sedangkan sebaliknya kalau yang meninggal itu perempuannya atau saudarinya, maka semua hartanya itu diambil oleh saudara laki-lakinya. Nanti tinggal dibagi. Kalau dia berdua dibagi dua, kalau dia bertiga dibagi tiga, ya. Fa'il illam yakul laha walad. Kalau dia tidak memiliki anak, maka abangnya atau adiknya yang mewarisinya. Fa'in kana tathnatain. Nah, sekarang balik lagi. Kalau seandainya yang meninggal laki-laki, lalu saudarinya ada dua perempuan. Fa'in kana tathnataini. Kalau seandainya mereka itu ada dua orang, si saudari tadi, maka pembagian warisannya adalah falahumas thulutsani. Mereka yang berdua ini mengambil 2/3 dari 3/3. Artinya 2/3 daripada semua total harta si abang atau adiknya yang laki-laki tersebut diambil oleh dua saudari ini. Berarti nanti dibagi dua dia. Yang 2/3 itu diambil, nanti mereka bagi dua ya. Nah, begitu cara pembagiannya. Sedangkan yang sepertiga sisanya diserahkan kepada Baitul Mal atau kepada asobah yang ada. Falahumas thulutsani mimma tarak. Bagi mereka yang dua perempuan saudari perempuan itu 2/3 dari total yang ditinggalkan oleh abang atau adiknya yang laki-laki. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan, kalau seandainya mereka itu apa namanya bercampur ya ada saudara laki-laki dan ada saudara perempuan, falidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka laki-laki mendapatkan dua kali jatah perempuan ya. Laki-laki mendapatkan dua kali jatah perempuan. Jadi yang 2/3 tadi tinggal dibagi. Kalau ada satu perempuan, ada satu laki, maka berarti pembaginya tiga ya. Nah yang laki-laki itu dianggap sebagai dua. Dia dapat dua jatah perempuan ya. Sudah yang 2/3 itu berarti dibagi tiga. Kalau misalkan laki-lakinya ada dua, perempuannya satu, berarti nanti dibagi lima ya. Yang perempuan mengambil 1/5, yang masing-masingnya lagi mendapatkan 2/5, 2/5, dan 2/5 begitu. Yang jelas laki-laki mendapatkan dua kali haknya perempuan. Begitu ketentuan dalam hukum warisan ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Demikian Allah jelaskan soal hukum waris ini, baik yang ada dalam ayat ini, demikian juga dalam ayat awal surah An-Nisa yang lalu. Tujuannya adalah an yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah jelaskan kepada kalian semua hal ini supaya kamu tidak tersesat, ya, tidak tersesat di dalam melakukan pembagian warisan sehingga jatuh kepada perbuatan tidak adil dan menzalimi hak-hak ahli waris yang lain. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu dengan segala sesuatu yang kamu lakukan maha mengetahui. Jadi warisan itu harus ditunaikan, harus dibagikan persis menurut hukum faraidnya. Jadi ini penting kita ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu ya. Karena masalah warisan ini tidak ada di antara kita yang tidak mengalaminya, tidak luput ya. Namanya kita punya orang tua, punya adik, punya anak, yang pastinya mereka memiliki harta sedikit atau banyaknya. Maka penting soal warisan ini kita kita perhatikan. Karena Allah betul-betul serius ya soal warisan ini sehingga Allah turunkan dalam Al-Quran sekaligus tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Demikianlah Bapak dan Ibu rahimakumullah, wallahu alam bisawab. Sedikit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tadabbur surah An-Nisa ayat 171 sampai 176, di mana alhamdulillah dengan izin Allah ya,
dan kehendaknya atas karunia-Nya juga yang telah melimpahkan kepada kita nikmat panjang umur, kesehatan dan kesempatan. Pagi ini kita telah tuntaskan satu lagi surat ya yang cukup panjang, yaitu surah An-Nisa. Masya Allah ya, tanpa terasa, meskipun butuh waktu yang cukup panjang ya. Saya nggak tahu ini episode yang keberapa, tapi rasanya kita mulai kemarin awal Ramadan, sekarang sudah mau Ramadan lagi, berarti sudah hampir 1 tahun. Ya, Alhamdulillah kita syukur kepada Allah atas nikmat kesempatan ini, nikmat panjang umur ini, dan nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui majelis ini. Semoga semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini untuk kita diberikan juga pahala jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat serta saudari-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan untuk tadabbur pagi ini. Kita cukupkan dulu untuk teorinya atau tadaburnya. Maka insya Allah kita akan coba masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.